بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setitik pujian yang kita miliki dan tidak ada segala sesuatu apapun yang kita miliki milik Allah seluruhnya. Apakah kita pahami hal ini? Subhanallah. Ya, kita paham. Apakah kita merasakan hal ini? Belum tentu merasakan hal ini. Betapa banyak orang mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya tidak mampu menghayati kata-kata alhamdulillah. Subhanallah. Apakah ketika kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dengan penghayatan memang tidak ada satu pun pujian kecuali hanya milik Allah hati kita, sehingga kita tidak mudah tersinggung, sehingga kita tidak mudah marah, sehingga kita tidak mudah merasa dihina orang, karena memang yang orang lain dan diri kita dan siapapun makhluk yang ada di muka bumi ini tidak punya pujian, sesungguhnya itu milik Allah, maka semua pujian adalah milik Allah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah berkali-kali, ini menunjukkan ada suatu hal di dalam diri kita itu fujur yang selalu segala aku subhanallah. Ini harus kita pahami. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kemarin kita membahas surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar, wa tulijul nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, dan seterusnya. Bahkan kemarin juga kita bahas bagaimana kita membesarkan dan mengagungkan Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bahas tentang sifatnya knowledge, ya, pengetahuan, tapi saya akan membahas masalah rasa. Oke, pertama kali tentang paradigma, kita sudah berjalan atau tidak. Paradigma apa? Paradigma tauhid, rububiyah. Tidak bosan saya selalu mengingatkan, karena kecenderungan orang adalah lupa. Siapa di antara kita yang tadi malam sebelum tidur berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billah, dan seterusnya. Baca ayat kursi, kemudian membaca doa bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Dan siapa di antara kita yang lupa itu semua? Itu sebuah pertanyaan. Atau hanya minimalis, hanya bismillahirrahmanirrahim, tidur. Atau bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, tidur. Dan siapa ini di Indonesia tentunya yang tadi pagi, yang barusan, kita bangun tidur langsung kita merunduk, ya Allah, la ilaha illallah, wahdahu la syarik, lahul mulk, dan seterusnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hamd, dan seterusnya. Wa rabbighfirli, dan seterusnya. Baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, dan seterusnya. Atau siapa di antara kita yang minimalis, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana ila nusyur. Atau sama sekali tidak langsung mau tidur,
Di jam segini langsung ke WC, pup dan pipis. Ini sebuah pertanyaan buat kita semua. Yang barusan, siapa yang keluar dari WC kamar mandi langsung berdoa, ya Allah, alhamdulillah, adhaba anil adha wa'afani. Aku bersyukur, ya Allah, kau telah mengeluarkan dari tubuhku kotoran-kotoran dan kau memberikan kesehatan. Atau siapa yang keluar dari WC hanya, alhamdulillah, ghufranaka. Atau keluar WC, langsung ambil sajadah, ambil mukena, ambil sarung, ataupun apa, lupa bersyukur. Ini sebuah pertanyaan gampang, gampang yang sangat mudah sekali. Subhanallah. Nah, kalau belum kita seoptimal mungkin, optimal, hanya minimalis itu bagus. Permasalahannya belum tentu juga minimalis. Minimalis maksudnya doa pendek. Padahal ada yang lebih dahsyat. Anda berzikir sebelum tidur, subhanallah 33 kali. Kadang-kadang lewat. Nah, ayat kursi tidak. Bismillahirrahmanirrahim pun tidak. Nah, ini berarti ilmu kita di sini bukan di sini. Nah, ilmu kita hanya saya tahu tapi tidak menghayati. Oke, sekarang kita naik yang paling tinggi. Oke, yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah sebelum tidur dia sudah berzikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, dan seterusnya. La wahdahu la syarika dan seterusnya. Bangun tidur pun dia zikir yang dahsyat. La wahdahu la syarika lahul mulk dan seterusnya. Kemudian Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbighfirli wa li walidayya wa jami'il muslimin wal muslimat. Ini kalau ibu saya doanya selalu begitu. Tapi permasalahannya, adakah kita menikmati dan menghayati setiap lafaz zikir yang kita ucapkan? Aduh. Kalau kemarin kita uh, membaca surat Ali Imran yang menyelesaikan segala problematika kehidupan kita, nah, sekarang kita coba, sudah hafal ayatnya, Al-Imran 26-27, ketika kita baca, apakah kita betul-betul menghayatinya? Atau barusan kita sholat subuh berjemaah. Nah, kemudian kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Apakah kita merasakan sesuatu ketika kita zikir? Atau hanyalah sekedar lewat di lisan kita? Subhanallah, 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 subhanallah. Atau diturunkan kecepatannya, speednya diturunkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi rasanya apa? Nah ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan. Makanan-makanan yang enak. Sebutlah makanan yang paling Anda sukai. 5 makanan yang Anda sukai, berandai-andai. Pokoknya Anda senangnya luar biasa makanan ini, makanan ini. Gua apa yang paling suka ini. Apalagi, apapun kita sebut. Berandai-andai. Makan apa? Soalnya makan mistik, berandai-andai. Makan apa? Roti keju pakai slice daging sapi, berandai-andai. Apapun Anda sebut. Sayur asem, sayur lodeh, berandai-andai. Sebutlah 5. Pertanyaan saya, ini makanan yang Anda senang, kita senang. Pertanyaan saya, di manakah makanan ini yang Anda suka itu sehingga Anda tidak suka? Di manakah? Maksudnya di mana ya, tempat, di mana? Kira-kira di mana? Oke, yang lain, kondisi apakah Anda melihat makanan ini menjadi tidak enak? Kalaupun Anda makan terpaksa, tidak bisa menikmati. Tentu jawabannya kita tahu semua gitu kan. Di mana satu-satunya tempat makanan enak menjadi tidak enak di mana? Ya di rumah sakit. Kondisi apakah kita yang semuanya enak menjadi tidak enak dalam keadaan kita sakit? Saya sakit dikasih makan haid, haid nggak enak, nggak nafsu, dan seterusnya. Berarti kita sakit, tidak akan bisa menikmati kenikmatan yang itu nikmat yang harus nikmat. Subhanallah. Apa hubungannya dengan kajian hari ini? Bukankah kita sudah memahami teori tauhid rububiyah?
Yaitu ketika kita melihat sesuatu, langsung dikembalikan kepada yang mencipta. Lihat makanan, di depan saya ada rengginan. Ya Allah, Engkau yang menciptakan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, padi, ujungnya menjadi beras, beras menjadilah rengginan. Alamal insan ama alam ya'lam. Engkau yang ngasih ilmu kepada manusia, sehingga menjadi rengginan. Depan saya apalagi ada kopi susu. Ya Allah, Engkau yang menciptakan langit dan bumi serta sisinya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, jadilah kopi. Kau menciptakan sapi, keluarlah susu. Jadilah satu gelas kopi dan susu. Allah Akbar, Masya Allah. Allah itu namanya tauhid rububiyah. Kita tahu ini semua, nggak ada yang nggak tahu. Karena kita udah pelajari semua. Nah, masalah yang kita hadapi adalah ketika kita tahu, sudahkah kita praktekkan dengan zikir? Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Maka kita tahu, dan ini zikiran-zikiran itu indah dan nikmat, tapi kita tidak menikmati. Dan kebanyakan saya perhatikan, ya Allah, bagaimana orang sholat cepat-cepat, ya Allah. Yang jelas mereka tidak bisa menikmati. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya kan? Gimana mau sholat seperti itu? Ini jelas tidak menikmati. Berarti sakit. Itu yang akan saya terangkan dan saya tekankan. Alhamdulillah. Berarti jiwanya sakit. Tidak bisa menikmati. Kalau kita mencintai seorang, kita maunya lama-lama. Betul? Gitu kan? Kita suka sama anak kita, cucu kita, orang tua kita. Ya Allah, pasangan hidup kita. Kita maunya lama, pelan. Sambil tertawa, kita berpelukan sama anak kita, sama cucu kita, sama orang tua kita, dan seterusnya. Sama teman-teman kita ngobrol lama, teman yang kita sukai. Subhanallah. Kalau kita mencintai Allah, Anda harus semuanya lama-lama. Kita berzikir, baca Quran, subhanallah, merasakan sesuatu bersama Allah. Nah, banyakkan yang tidak merasakan ini adalah dia tidak menyadari. Di dalam jiwanya ada yang kotor, ada yang sakit sehingga tidak bisa menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dinikmati. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana menikmati? Oke, taruhlah kita suka cemilan kacang goreng berandai-andai, peye, ataupun emping, ataupun apalah. Apakah ya Anda makan dengan cepat kacang goreng? Ataupun langsung makan? Anda mungkin tidak bisa menikmati. Anda suka durian, makan durian cepat. Lagi, kayak kesurupan. Ini kopi ini, kayak minum jamu. Itu namanya ya tidak menikmati. Seperti saya minum probiotik dari Ustadz Suaib, gitu kan? Probiotik itu dahsyat fungsinya buat tubuh, gitu kan? Tentu baunya luar biasa, karena bau dan akhirnya kita minum yang cepat, walaupun itu bau. Kecuali minum kopi susu serutu pelan-pelan, kita nikmati. Anda minum jamu yang pahit tuan, kenapa Anda minum supaya sehat? Sama dengan saya. Probiotik saya minum supaya saya sehat. Lihat, perhatikan. Kalau menikmati al-mut'ah fil mut'ah, jadi menikmati itu dalam ketenangan dan pelan-pelan. Kalau tidak, kita naik mobil. Seandainya kita ke taman safari. Di kanan kiri kita ada zebra, ada jerapah. Apa kita jalan ngebut dengan speed 100 km per jam seperti di jalan tol? Ya kan enggak. Kita pelan-pelan rem. Mungkin kita kasih wortel ke zebranya di zoo ya. Waduh, jerapah kita kasih makan wortel dan seterusnya, berada-ada. Sampai pun kita di tempat khusus yaitu harimau atau macan. Kita pelan-pelan, itu macan lagi, pelan-pelan. Kita menikmati pelan-pelan.
Atau kita naik mobil lewat taman yang indah sekali. Pelan-pelan, Masya Allah. Atau kita lagi naik motor, naik gunung. Berhenti sini yuk, kita lihat. Masya Allah, indah sekali. Allahu Akbar. Itu bisa ada sungai itu, lihat itu. Apa sawah, masuk itu rumah. Ada gubuk, itu rumah-rumah petani. Masya Allah, indah banget dari sini. Masya Allah. Kita lihat seperti itu. Anda bisa menikmati. Nggak mungkin Anda naik motor, wang, naik mobil. Nah, itu berarti tidak menikmati. Salah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ketika kita membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Pertanyaan saya, cepat atau lambat? Itu dulu. Kalau cepat, dipastikan dia tidak bisa menikmati. Kalau kita menikmati, subhanallah, 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 subhanallah. Tidak menikmati, subhanallah, 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 blah, 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 blah. Dan itu kebanyakan imam-imam di masjid-masjid di Indonesia seperti itu. Sama kalau kita lagi kumpul, bapak-bapak, ibu, marilah kita sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pakai mic ini dipegang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bahkan kadang-kala orang yasinan, baca yasin cepat sekali ya semua orang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jama'ahu Qur'ana. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Redaksi Al-Quran surat Al-Qiyam surat 75 ayat 16. La tuharrik lisanaka lita'jala bi. Jangan gerakan lidah cepat-cepat. Subhan. Alhamdulillah. Nggak boleh. Jangan cepat-cepat. Berarti baca dilarang cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhan. Dilarang itu. Al-Quran yang melarang, bukan saya melarang. Supaya kita bisa menikmati ketika kita baca, Allah Maha mendengar. Dan Allah melihat hati seorang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kita, tidak melihat wajah kita, tidak melihat badan kita, tidak melihat lidah kita, yang dilihat adalah hati kita. Subhanallah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menikmati pada itu kenikmatan yang luar biasa, berarti ada yang sakit di dalam jiwa kita. Kita nyuruh anak, ayo nak sholat, ayo nak sholat, ayo nak sholat. Akhirnya, iya sholat. Berarti ada yang sakit jiwa. Kenapa sakit? Sakit jiwa itu tidak identik dengan gila, jangan disalahpahami. Yaitu dia jiwanya sedang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita insya Allah menjadi orang-orang yang taat. Kita tidak pernah lepas sholat, bahkan berjemaah, bahkan baca Quran, bahkan insya Allah. Kita naikkan. Apakah kita menikmati ini semua? Maka itu pelan-pelan. Jangan cepat-cepat. Waratul Qur'ana tartila. Itu perintah. Kalau tadi kan jangan gerakan cepat-cepat. Nah, sekarang ini perintah. Sekarang kita coba. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah melihat hati kita. Katakan, hai Muhammad, Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia raja di atas seluruh raja. Malikul mulk. Raja pemilik seluruh kerajaan langit dan itu milik Allah. Tu'til mulka man. Allah, ya Allah, engkau memberikan kekuasaan, kekuatan apapun kepada yang engkau kehendaki. Dan engkau mencabut kepada yang engkau kehendaki, siapapun yang engkau kehendaki. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, disinilah yang kita rasakan itu apa? Maka yang kita rasakan adalah tanda kebesaran Allah itu di dalam hati kita. Kita rasakan memang betul-betul Allah maha besar dalam hati kita. Subhanallah. Subhanallah. Maha singkong ya Allah. Oke, dengan speed yang tinggi, tapi kita bisa merasakan Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu jangan subhanallah. Dan nikmati ya Allah Maha Suci Engkau. Dahsyatnya
Ya Allah Maha Suci, aku pasti ada salah. Karena yang suci hanya Allah. Tidak ada setitik kesalahan bagi Allah. Kita pasti ada kesalahan. Maka ketika tasbih kita ruku bertasbih, sujud bertasbih. Karena manusia pasti ada kecenderungan negatif. Tidak ada manusia itu tidak ada kecenderungan negatif. Mustahil. Pasti di dalam diri manusia ada kecenderungan negatif. Karena apa? Sifatnya manusiawi. Dia ada keinginan-keinginan yang sesuai dengan hatinya. Dia punya keinginan sesuai dengan hawa nafsunya. Beda dengan makhluk lain yang disebut dengan malaikat. Malaikat tidak beranak pinak, tidak mempunyai nafsu seks, tidak mempunyai nafsu biologis, tidak punya anak, tidak punya pasangan, tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian yang indah, tidak. Beda ibadahnya mereka dengan ibadahnya kita. Allah, malaikat pun bertasbih. Nah, ketika kita bersubhanallah, pasti aku punya salah. Aku ada salah ya Allah. Mungkin aku marah-marah ke sini, pagi-pagi marahin orang mungkin, siang-siang marahin orang, sore-sore marahin. Ya Allah, dosa aku banyak banget ya Allah. Atau nggak marah-marah tapi pikiran kita negatif. Orang ini apa sih? Astagfirullah, subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah. Maka itu tasbih, fisik kita tunduk, ruku maksudnya. Fisik kita sujud. Muka ini yang lambang kemuliaan dan kehormatan disamaratakan dengan kulit yang paling bawah, yaitu kaki kita. Karena ketika kita sholat kakinya begini, gitu kan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kita lupa penghayatan, merasakan nikmat. Ya, kalau menikmati kan pelan-pelan. Subhanallah. Subhanallah, engkau maha dahsyat, engkau maha hebat, engkau maha, tidak ada setitik kesalahan, aku banyak salah. Ya Allah. Baik lagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji milik Engkau. Aku tidak punya pujian apapun yang menyebabkan aku terpuji, itu semua milik Engkau. Ya Allah, kalau saya pribadi, nah ini pribadi banget ya, bisa ditiru. Boleh nggak dia kan subjektif. Jika untuk melengkapi itu semua, di pikiran saya hanyalah satu, yaitu aku di dalam kubur sudah menjadi bangkai, menjadi tengkorak yang tidak berarti apa-apa. Itulah saya. Ingat di dalam kubur. Maka itu pernah di antara kita mungkin yang praset kubur itu gladiresik kematian, ya, masukin dalam liang kubur kita tutup. Nah, itulah ketika kita semua apa yang Anda banggakan. Tidak ada ketika kita di dalam kubur. Yang satu ganteng, yang satu cantik, yang satu gagah. Coba masuk dalam kubur. Bangkai, semua takut. Baunya udah luar biasa. Sampai pun sudah habis jadi tengkorak. Yang cantik jadi tengkorak, yang ganteng jadi tengkorak, sama. Kalau kita ini jadi tengkorak, saya pernah dapat foto di Vietnam itu orang dibantai, dibunuh, tengkoraknya disusun oleh siapa tuh? Uh, uh, apa? Pol Pot apa siapa lupa lah. Saya ngeliat manusia tengkorak semuanya ini, wajahnya sama. Jadi kita tuh sama semua. Coba. Yang mancung, yang pesek sama nggak? Sama. Orang udah nggak ada dagingnya. Suhal. Yang bibirnya tipis, yang bibirnya doer sama nggak? Sama. Orang udah nggak ada bibirnya. Tengkorak semua. Allahu Akbar. Seorang raja, entah raja Jawa, raja Sumatera, raja dengan rakyat jelata yang rakyat miskin. Sama. Terus apa bedanya? Allahu Akbar. Maka bayangkanlah ini semua kita betul-betul, ya Allah, semua pujian milik Engkau, aku tidak punya, setitik pun tidak punya. Maka bayangkan kita itu dalam titik nol, yaitu di dalam kubur. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengingatkan pada hari ini, yuk kita belajar menikmati yang kita ucapkan. Allahu Akbar. Di luar sholat, Allah Akbar, ya Allah, Engkau maha besar. Aku ya Allah, maha kecil, tidak ada apa-apanya. Nanti ini jadi debu. Wajah yang kita poles setiap hari dimakan cacing. Harta Anda, rumah Anda yang dahsyat. Ingat, 100 tahun yang lalu itu rumah Anda, itu tanah Anda. Bukan. 100 tahun yang akan datang. Bukan milik kita, bukan milik anak keturunan kita. Ini kita tarik 100 tahun. Boro-boro 100 tahun.
Tarik aja 20 tahun, 30 tahun yang lalu juga belum tentu kita punya anak turun kita. Atau ke depan, 10 tahun yang ke depan bisa saja sudah kita jual. Berarti kita cuma transit di dunia ini. Ya Allah. Jadi yuk kita mencoba di luar sholat. Kita ucapkan Allah. Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Selain Allah kecil semua. Allah. Allah. Dan suatu Allah. Dilatih. Dilatih kita menikmati takbir. Bukan hanya Allah Maha Besar. Dalam hati kita, ya Allah, kita kecil. Nothing. Kita ini debu. Apa yang kita banggakan. Ada seorang guru yang terhormat. Guru besar. Penghormatan. Seorang presiden. Sekalipun seorang raja sekalipun. Seorang ustadz. Seorang siapapun. Nothing. La haula wa la quwata illa billah. Dan bayangkan Anda sekarang sebagai apa? Bayangkan kita di dalam kubur. Kita bayangkan di dalam kubur. Kalau kita bayangkan di dalam kubur, baru kita terasa, ya Allah, nothing. Kalau kita di dalam kubur, banyak dosa. Dan pernah saya cerita pada Bapak Ibu, suatu malam saya sholat maghrib, kalau nggak salah. Sholat maghrib, ada yang bisikin saya, Bapak Arvin, saya mau curhat. Iya, bentar ya. Sedikit dulu. Penting. Ya, bentar. Sedikit. Saya sholat, Mbak Dia, dan ditarik. Pak, sebentar. Kita doa dulu, pelan-pelan. Oh iya, ya. Habis itu ditarik. Ini penting sekali. Mungkin masalah besar ini. Ya, akhirnya saya dengerin. Oke, udah selesai, nunggu Isya. Bla, 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 bla. Ini besar. Pak, ini bukan masalah besar. Ini besar. Bukan. Kalau itu bukan masalah besar. Jadi masalah yang paling besar kita harus tahu. Memang menurut Pak Ustadz Arifin ini bukan masalah besar. Bukan. Masalah yang paling besar adalah ketika kita wafat dengan membawa beban. Bahasa yang lain, matinya nggak enak. Bayangkan Bapak di dalam kubur, dosa begitu banyak, kita sudah dalam kubur, dan kita belum bertaubat, belum istighfar, kewajiban-kewajiban kita banyak kita lalaikan, itu baru masalah besar. Baru dia terdiam. Bapak masalah harta. Harta itu bukan masalah besar. Masalah kesehatan. Saya diklaim dokter 1 bulan, 2 bulan lagi mati karena kena kanker. Orang sehat pun mati, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi masalah besar itu kita dan Allah ketika kita berhadapan dengan yang maha besar, itulah masalah besar. Difitnah, dihina, caci maki, diisukan bla 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 bla. Anda diisukan, nama Anda jelek, reputasi Anda hancur, itu bukan masalah besar. Bukankah seorang yang hebat, seorang Fir'aun yang merasa hebat, dia mempunyai serba emas, itu pun baru merasa kecil ketika dia sakaratul maut. Betapa banyak orang-orang yang dihina, dicaci maki sehina-hinanya, tapi mulia di mata Allah. Siapa itu? Ya, para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Tidak ada satu nabi pun yang tidak dihina, difitnah. Tidak ada. Pegang itu. Dan tidak ada orang soleh tanpa difitnah, dihina. Nggak ada. Pasti. Kalau dia orang soleh, pasti difitnah. Pasti. Nggak mungkin enggak. Itu tahu dari mana? Al-Quran hadis yang berbicara itu. Tapi mereka mulia di mata Allah. An'amta alaihim. Bahkan kita selalu menyebutkan an'amta alaihim. Jadi ketika kita dihina, itu bukan masalah besar. Masalah besar itu urusan kita dan Allah, itulah masalah besar. Orang tua kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, istri suami kita tinggalkan, harta kita tinggalkan. Ketika kita di dalam kubur hanya di dalam kain kafan, di dalam kain kafan inilah kita menghadapi masalah besar dan menentukan kehidupan yang besar, yaitu abadi. Itu yang besar. Nah, maka itu cara menikmati zikiran-zikiran. Bayangkan kita di dalam kubur, di dalam kain kafan yang sudah tidak berdaya. Allah, Alhamdulillah, segala puji milik Engkau, segala puji milik Engkau, ya Allah. Ini badan tidak ada pujiannya. Ini kalau sudah jadi bangkai, orang akan menjauh semua bau. Kita akan pasti jadi bangkai. Lama-lama tubuh kita habis dimakan cacing. Apa yang jadi mulia? Tidak ada. Gitu kan. Tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi manusia, hanya kemuliaan Allah.
Jadi kemuliaan kita kapan? Ketika kita dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Allah. Baik, mudah-mudahan kajian ini bisa manfaat buat kita semua, ya. Dan kita coba, yuk kita menikmati dengan pelan-pelan, ya. Namanya tumak ninah. Kita bayangkan apa yang kita zikirkan. Di luar sholat kita baca Al-Fatihah. Bayangkan, kita nikmati pelan-pelan. Jadi bagi siapa yang punya Al-Fatihah begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Buang. Ganti, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Diganti dengan yang begitu, yang bagus. Ibarat kita ini baju udah rombeng-rombeng, udah kotor, buanglah. Jadiin gombal yang cakep. Lo baju aja kita mau yang cakep, yang jelek-jelek diganti, kita lepas. Kenapa zikiran yang jelek nggak kita lepas, kita ganti zikir subhanallah, alhamdulillah, buang. Subhanallah, nikmatin, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dinikmatin. Ini kita tinggal lagi, dikit lagi mati, tidak bisa menikmati zikir, ya. Nah, maka itu kalau kita ngeliat sesuatu langsung berzikir, Allah Akbar, Masya Allah, subhanallah. Terus dinikmatin. Di depan saya ada roti itu. Allah Akbar, Masya Allah. Di depan saya ada kopi susu, itu kopi susu. Masya Allah, subhanallah. Dan seterusnya. Depan kita ada anak kita, ya Allah, Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Depan kita ada, ini rumah kita nih, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Masya Allah, dekat rumah. Betapa banyak orang nggak punya. Begitu terus, jadi kita nikmatin. Nanti ketika kita tidak melihat ini semua dalam sholat, kita bisa menikmati. Jadi dilatihlah di luar sholat. Ketika kita sholat, akhirnya kita bisa menikmati. Saya rasa ini saja dulu. Mudah-mudahan kita manfaat buat kita semua. Insya Allah ketemu besok. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.